Teman-teman, di video sebelumnya saya nunjukin prosesnya belum berhasil, tapi di video ini saya mau nunjukin prosesnya sudah berhasil. Jadi grafiknya tuh bisa bagus seperti ini yang kalian lihat, meskipun agak fish eye. Ini bukan efek dari yang lain kecuali dari kamera saya, yang dari kamera yang saya gunakan, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di tulisan, di huruf-huruf tanggal, bulan, dan tahun itu bagus tulisannya, kecilnya tuh sesuai, terus ada icon-icon di bawah sini tuh ikonnya juga sesuai besar kecilnya. Dan kalau misalnya kita lihat icon di desktop ini, besar kecilnya udah sesuai, teman-teman. Kita bisa lihat di device manager. Kita bisa lihat di device manager, bentar ya. Kita bisa lihat di device manager. Tuh, tampilannya beda yang kayak tadi kan. Kalau tadi kan gede-gede, kalau sekarang udah pas. Tapi masih aja other device, base system device, dan unknown device ini belum terinstall. Langkah terakhir kalau misalnya kita nggak bisa nemukan filenya di internet, ini kita update nggak mau, kita install driver yang khusus. Artinya kita harus download dulu di internet drivernya. Untuk driver yang mau kita download, kita harus tahu apa ID-nya, nomor ID-nya atau apa ID-nya. Kita lihat dengan cara lihat di properties, kemudian details, kita pilih hardware IDs atau compatible ID, pakai hardware ID sajalah. Nah, ini kita copy, kita paste di browser, kemudian kita download, terus kita install deh, jangan takut rusak. Kita install, selesai. Cuman kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya langkah itu juga masih belum bisa, kita bisa update Windows-nya ke Windows 10 yang terbaru, teman-teman. Kayak gitu ya. Oh iya, teman-teman, cara untuk bikin supaya icon dan huruf-hurufnya tuh jadi bagus seperti ini, yang saya lakukan sederhana aja. Kemarin kan belum aktif ya driver AT Radeonnya, karena yang aktif Microsoft Basic Adapternya. Padahal Microsoft Basic Adapter itu udah diupdate dan diganti dengan AT Radeon, tapi belum aktif. Jadi saya mengaktifkannya dengan cara klik kanan di desktop seperti ini, terus display setting, kemudian saya pilih advance display setting, kemudian resolusinya saya ganti yang paling tinggi 1366x768. Habis itu apply, udah bagus, teman-teman. Jadi kayak gini deh. Sekarang tinggal kita install software-software pendukungnya aja. Kita biarkan sementara driver yang belum terpasang itu ada 2 buah. Nanti kalau misalnya dapat, kita restart beberapa kali, terus connect internet, biasanya dia bakal update, ngikutin updatean dari Windows 10-nya. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk install driver yang nggak ada tadi, teman-teman. Yang penting tampilannya oke, kita buat setel audio dan video oke, kemudian kita buat ngedit nggak ada problem, buat ngedit Word, buat kita live streaming, oke, itu nggak masalah. Ada driver yang belum terinstall, nggak masalah. Nah, sekarang saya mau install software pendukungnya seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, terus yang lain-lain. Proses instalasi software di laptop Sony Vaio E-Series VPCE A45FG udah hampir selesai. Dan setelah saya menginstal Winamp, ternyata speakernya dalam keadaan baik-baik aja. Sebelum diinstal ulang kemarin, speakernya itu ada masalah. Jadi suaranya tuh agak sember gitu. Bukan agak, bahkan sember banget. Tapi begitu setelah saya diinstal ulang ke Windows 10, begitu diinstal Winamp, suaranya jadi bagus.
seperti ini teman-teman. Mungkin kalian nggak ngedengerin suaranya ya, karena letak mikrofon saya jauh dari speakernya laptop. Dan minimal kalau misalnya kalian punya kasus yang sama di laptop yang suaranya sember, coba install ulang dulu. Mana tahu kerusakannya bukan terletak pada speakernya, gitu ya. Terus langkah selanjutnya adalah memunculkan ikonnya, teman-teman. Cara memunculkan ikonnya, kita bisa lihat di all apps. Misalnya ini ya, Word 2013. Coba kita klik kanan, kita more, kemudian open file location. Disinilah semua muncul kursor-kursor. Word-nya kita bikin shortcut di Microsoft Word, kita klik kanan, kemudian kita create shortcut di desktop. Jadi terus Excel-nya biasanya kan kita sering pakai tuh. Kita juga bikin shortcut-nya. Saya pakai Microsoft Word 2013 karena sesuai sama spesifikasi laptopnya. Kalau dipakai yang lebih tinggi nanti dia bakal berat banget. Microsoft Office itu adalah software yang hitungannya itu termasuk berat kalau diinstal di PC. Kemudian ada beberapa software yang kita perlu bikin shortcutnya, misalnya Media Player Classic. Ini untuk customer yang awam sama PC pasti nggak tahu. Kalau misalnya kita nggak bikinin shortcutnya, nanti dia nggak bisa ngaktifin aplikasinya atau softwarenya, gitu teman-teman. Terus ada lagi apa ya? Winamp. Winamp tadi saya nggak bikinin shortcut. Sekarang saya harus cari shortcutnya. Di mana letaknya? Kok nggak ada? Nggak apa-apa deh. Kalau emang nggak ada, start menu, program. Nah kalau nggak ada, kita bisa cari di sini. Di kolom search kita coba klik Winamp. Kalau nggak ada berarti dia minta di restart dulu, karena Winamp-nya barusan selesai di restart. Sekarang kita restart supaya instalasinya selesai seluruhnya. Teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut dari awal laptop ini saya terima, saya analisa, kemudian saya lihat gimana cara memperbaiki kerusakannya satu persatu. Teman-teman bisa buka playlist di channel ini yang namanya laptop dan cara memperbaikinya. Itu videonya pasti berurutan dan kalian bisa tonton videonya dari video yang sebelumnya. Di situ udah ada daftarnya. Bisa jadi akan berubah-ubah ya, bisa jadi paling atas atau paling bawah. Yang jelas video yang sekarang itu bakal ada di setelah atau sebelum video yang berikutnya. Video yang sebelumnya saya upload di channel ini teman-teman. Sekarang kita bisa ngelihat waktu startup muncul tulisan user welcome itu udah nggak gede-gede kayak kemarin lagi karena resolusi screennya udah saya rubah. Iya. Nunggu bentar nih. Iya, ternyata normal. Saya pikir tadi agak ada sedikit crash, rupanya nggak ada. Dan untuk crash setelah install ulang itu hampir-hampir nggak pernah teman-teman. Saya nggak pernah jumpain itu kecuali harddisknya rusak. Ini harddisknya masih bagus meskipun kapasitas harddisknya itu 320 GB, tapi harddisknya masih dalam kondisi yang fit banget, amazing.
Nah, kalau misal udah kayak gini, kita tinggal install antivirus saja, antivirus Madaf. Kenapa saya menggunakan antivirus Madaf? Karena Smadaf ini antivirus buatan Indonesia dan kualitasnya saya udah akui bagus, teman-teman. Kadang-kadang ada virus yang nggak bisa kebaca sama antivirus yang harganya mahal, tapi Smadaf bisa dibaca. Wah, salut saya. Antivirus buatan Indonesia ini. Dan harganya pun murah. Teman-teman, saya nggak di-endorse, tapi karena saya tahu kualitas dari antivirus Smadaf ini, jadi saya rekomendasikan buat kalian pakai antivirus Smadaf dan kalian pasti bakal bisa nikmatin kualitas dari antivirus ini. Antivirus ini jelas buatan Indonesia dan saya bangga sama buatan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Sambil nunggu Smadafnya selesai loading. Oh, ternyata udah selesai. Sambil kita cari software yang namanya Zoom. Karena laptop ini mau digunakan untuk daring, sekolah daring, jadi harus pakai Zoom. Kita download Zoom-nya. Kita pakai trial dulu ya untuk Smadafnya. Kalau misalnya kita mau beli serial key-nya atau serial number-nya, kita bisa hubungin di nomor WA ini. Sekarang kita download Zoom Meeting. Ini kan warnanya biru, saya ingat saya, dan ini ya betul. Download 64 bit client. Karena laptop ini menggunakan 64 bit arsitektur dari mikroprosesornya, jadi saya download installer itu yang 64 bit supaya sesuai. Sebetulnya pakai 32 bit juga nggak apa-apa gitu, tapi kenapa harus pakai 32 bit kalau misalnya punya kita itu 64 bit. Video ini sekaligus buat nunjukin ke kalian yang bener-bener awam soal gimana cara nginstal software di laptop. Kalau memang bener-bener nggak tahu, ginilah caranya teman-teman. Kita download, kemudian kita buka filenya. File installernya tuh biasanya tipenya ditulis, tipenya tuh biasanya bernama application. Ini kita double klik. Kemudian informasi yang bakal muncul setelah kita double klik itu kan pasti banyak, bermacam-macam. Apapun itu, yang jelas kita ikutin aja instruksinya. Seperti ini, ya saya setuju, I agree, nah, gitu ya. Coba kita launch Smadafnya ya. Aduh. Oh langsung, bentar. Ini kok langsung scan ini? Gimana stop scan-nya? No. Close. Kalau misalnya kita lagi nginstal software, itu kalau bisa kita jangan scan antivirus dulu. File kita jangan scan, kacau nanti. Nanti crash teman-teman. Dan itu perlu diingat-ingat. Install antivirus itu harus setelah seluruh software yang kita perlukan terinstall. Baik itu software crack atau bukan crack. Gak usah diaktifin antivirusnya. Antivirusnya sementara kita nonaktifkan ya. Caranya dengan klik kanan, kemudian disable protection until restart. Dah, beres. Nah, sekarang aplikasi Zoom-nya udah terpasang. Tinggal kita klik aja seperti ini. Terus kita klik join.
Dan harusnya kita udah punya akun ya teman-teman. Ya kayak gini deh, udah selesai nih. Kita close. Dia munculin desktop nggak? Munculin shortcut nggak? Kalau nggak munculin shortcut, kita bisa munculin di sini dengan klik kanan, open file location, kemudian kita klik kanan di sini, kita send to desktop, create shortcut, dah seperti itu. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kembali file yang sebelumnya udah kita backup di HDD eksternal. Kita akan memasukkan di drive D, drive-nya kosong. File yang akan dipindahkan berukuran sekitar 26 GB. Kita copy paste ya. Copy paste. Bahasa kerennya copy paste. Bahasa aslinya copy paste. Udah teman-teman. Udah selesai sampai di sini. Setelah selesai seluruh software dan driver yang terpasang, maka proses perbaikan laptop ini udah selesai. Sebelumnya ada banyak banget kerusakan, yaitu layarnya itu agak ada warna putih kalau misalnya digoyang. Itu biasa karena tikonnya bisa jadi kotor. Itu kalau perlu dibersihkan, kita bersihkan atau kita perbaiki. Kemudian speakernya sember, ternyata setelah install ulang Windows, speakernya nggak sember lagi. Yang rusak lainnya lagi adalah laptopnya lemot. Setelah diinstal ulang, lemotnya selesai, nggak lemot lagi, bahkan cepet banget. Terus setelah diinstal ulang Windows, kemudian install driver, ternyata ada beberapa driver yang belum terpasang. Nggak apa-apa, biarin aja karena ini upgrade dari Windows 7 ke 10, jauh banget, udah beda tahun, beda versi. Maklum kalau ada beberapa driver yang belum terpasang, biarin aja. Sering aja kita pakai, kita konekin ke internet, nanti Windows 10-nya otomatis akan memperbaiki driver-driver yang kira-kira butuh dipasang atau tidak butuh dipasang. Jadi driver yang tidak terpasang itu nggak jadi masalah, asalkan waktu kita pergunakan laptopnya masih dengan normal, laptopnya bisa kita pakai. Asalkan waktu kita pakai laptopnya itu nggak ada kendala. Kalau untuk proses yang kalian ikutin dari video pertama sampai yang sekarang, saya yakin 99% kalian nggak akan mengalami kendala yang berarti. Bahkan nggak akan ada kendalanya. Kecuali kendalanya itu cuman kepandian kita sendiri dalam mengoperasikan PC atau laptop. Teman-teman, udah selesai video ini, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton dari video pertama sampai yang sekarang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.